Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Celakalah aku binasa. Tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Kata kunci renungan pada malam ini adalah kasih yang kudus. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam tahun matinya Raja Uzza, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah mempunyai mata yang maha melihat, sekaligus hati yang maha mengampuni. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif,
Dewasa ini banyak pengikut Yesus Kristus terpesona akan kasih dan kebaikan Allah. Tetapi tidak banyak yang mau berpikir tentang kekudusannya, bahkan mereka gentar untuk memikirkan hal itu. Mengapa? Alasannya adalah, manakala kita melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan, maka kita langsung melihat dosa kita dengan jelas, dan hal itu membuat orang-orang menjadi rendah diri. Kita dapat membaca ilustrasi tentang kebenaran ini dalam kitab Lukas. Setelah menyaksikan sebuah mukjizat, Petrus langsung tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saat melihat Allah dalam seluruh kemuliaan dan kekudusannya, kita pasti akan bereaksi sama seperti Yesaya dan segera mengakui dosa kita. Itu merupakan reaksi yang benar. Namun tidak berhenti di situ saja. Allah bukannya ingin menghancurkan kita dengan kekudusannya, tapi Dia ingin mengampuni dosa kita. Dia rindu kita mengalami pengampunannya dan menikmati hubungan yang dekat dengannya. Kebenaran ini sangat menyentuh hati saya. Pada suatu peristiwa beberapa tahun yang lalu, saya melihat dengan begitu jelas betapa buruknya dosa-dosa saya. Saya merasa hancur, tak berdaya, dan ketakutan sampai akhirnya saya melihat kasih Allah yang tidak dapat dimengerti, dan kuasanya untuk mengampuni dan menyucikan diri saya. Allah menampakkan kekudusannya, bukan untuk menghancurkan kita melainkan untuk menyingkap dan menghapus dosa kita. Mintalah agar Dia menyucikan Anda saat ini juga. Kekudusan Tuhan, Yesaya 6 ayat 3 berkata, "Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Kekudusan adalah karakter moral Allah yang mengakibatkan segala keberadaan dan tindakannya selalu benar, baik dan sempurna. Allah adalah pemilik kekudusan dan satu-satunya yang mutlak kudus, tanpa cacat, tanpa salah. Allah sendiri yang menyatakan dirinya kudus dan memerintahkan supaya umat kepunyaannya hidup dalam kekudusan. Seperti yang tertulis di dalam Imamat 20 ayat 26, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani kodosh yang berarti dipisahkan atau dikhususkan. Ayat di atas jelas menggambarkan makna kata kodosh atau kudus sebagaimana Allah memisahkan dan mengkhususkan umatnya dari bangsa lain. Kekudusan Allah berarti di dalam dirinya tidak ada kecemaran dan kebersalahan secara mutlak. Kekudusan Allah juga tidak mungkin berubah dan tidak bisa tercemar oleh apapun. Allah selalu adil dan sempurna dalam segala perbuatan dan keputusannya, sehingga tidak mungkin ada keputusan dan tindakan salah yang dilakukan Allah terhadap orang Kristen atau terhadap dunia ini. Jadi sangatlah keliru kalau orang Kristen mempersalahkan Allah dan mengatakan Ia tidak adil atas suatu peristiwa buruk dalam hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, studinya. Kesalahan tidak pernah terjadi pada pihak Allah, kesalahan selalu terjadi pada manusia. Karena manusia memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan terutama karena manusia telah jatuh dalam dosa. Kata kudus adalah satu-satunya atribut Allah yang disebutkan langsung 3 kali berturut-turut di dalam kitab suci. Alkitab tidak pernah menuliskan Allah kasih, 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 atau kuasa, kuasa,
kuasa atau besar. Besar, besar. Alkitab menuliskan satu sifat Allah berturut-turut 3 kali hanya 1 kali, yaitu kudus. Kudus. Kuduslah Allah semesta alam. Pengulangan 3 kali menunjukkan penekanan dan penegasan yang sangat penting. Para malaikat menyerukan Allah kudus, kudus, kudus. Yesaya begitu ketakutan dan berkata akan binasa ketika menyadari bahwa ia sedang menyaksikan Allah Sang Raja semesta alam dikelilingi para serafim. Yesaya sadar ia orang berdosa dan tahu bahwa manusia tidak boleh dan tidak layak melihat wajah Allah. Namun Allah sendiri yang menyatakan penglihatan itu, dan Allah ingin mengutus Yesaya untuk memberitakan firman-Nya. Kekudusan adalah kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, manusia telah kehilangan kekudusan Allah. Oleh karena itulah, setelah ditebus dan dikuduskan oleh kematian Kristus, Allah menuntut kekudusan umat-Nya untuk dapat bersekutu dan bergaul dengannya. Orang Kristen tidak bisa bersekutu dengan Allah tanpa kekudusan. Ucapan bahagia Tuhan Yesus menegaskan hal ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kekudusan Allah menuntut kesucian hidup, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati dan rasa hormat yang tertinggi dari setiap orang Kristen yang mau memuji, menyembah dan melayani Dia. Sehingga begitu penting dan selayaknya setiap orang Kristen selalu menyanyikan dan menyerukan, kudus, kudus, kuduslah Allah, di dalam hidupnya, hingga menggerakkan ketaatan untuk hidup dalam kekudusan yang Allah inginkan. Sasaran utama kekudusan hidup orang Kristen adalah kekudusan Allah. Sekalipun manusia tidak mungkin untuk mencapai level kualitas kekudusan Allah, namun Allah memerintahkan agar anak Tuhan hidup kudus di dalam seluruh hidupnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan merupakan sifat mutlak yang diminta Allah dari hidup anak-anak-Nya. Kekudusan bukan sifat yang muncul secara natural di dalam diri orang Kristen. Semenjak jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki lagi kekudusan. Yang ada hanya keberdosaan yang senantiasa melahirkan dosa. Kekudusan lebih merupakan proses yang dijalani secara terus-menerus daripada sebuah kepemilikan, dan kekudusan hidup harus dipertahankan sekaligus ditumbuhkan dalam segala aspek kehidupan. Kekudusan hidup anak-anak Tuhan harus menjadi sesuatu yang real dipraktekkan dalam semua sendi kehidupan ini. Hidup kudus menjadi sesuatu yang sangat indah ketika dipraktekkan di tengah dunia yang penuh dengan kecemaran dosa, dalam kehidupan keluarga, di kantor, di sekolah, di masyarakat, bahkan di tempat dan situasi di mana tidak ada orang lain. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dan kehadiran firman Allah yang diresponi dengan ketaatan dan kedisiplinan yang membuat orang Kristen mampu menjalani hidup dalam kekudusan. Karena itu, berjuanglah terus untuk bisa hidup kudus di hadapan Allah. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Yesaya 44 ayat 3 berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Secara umum, pasal-pasal di kitab Nabi Yesaya menekankan pelepasan,
penebusan, dan kemuliaan. Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya. Pasal-pasal ini penuh dengan pernyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaannya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Melalui firman Tuhan ini Allah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Allah akan mencurahkan roh-Nya ke atas keturunan Israel dan berkat-Nya ke atas anak cucu mereka. Sekalipun sebagian besar Israel merupakan bangsa yang murtad pada zaman Yesaya, namun Allah tetap mencurahkan segala berkat yang berlimpah bagi kehidupan umat-Nya, di mana Ia menantikan pertobatan dan pemulihan hidup umat yang dikasihi-Nya. Melalui nubuat Nabi Yesaya, Allah menyatakan bahwa akan tiba waktunya ketika Roh Kudus akan dicurahkan atas angkatan yang akan datang. Nubuat Tuhan pasti terjadi dan nyatanya, sebagian nubuat ini telah digenapi pada hari Pentakosta, dan menantikan penggenapan penuh bagi Israel setelah mereka menerima Kristus sebagai Mesias. Walaupun Israel secara rohani masih dianggap buta, dan Yehuda belum berseru kepada Allah memohon pengampunan dan pertolongan, di mana mereka terus saja bergelimang di dalam dosa-dosa mereka. Allah memiliki masa depan bagi mereka dalam rencana penebusannya. Mereka masih menjadi saksi dan hamba-Nya. Namun pada akhirnya jelaslah bahwa pencurahan Roh Kudus atas umat-Nya selalu dikaitkan dengan pemulihan, berkat dan respon yang positif dari mereka yang taat dan setia kepada firman-Nya. Sedangkan bagi mereka yang menolak, memberontak dan mengabaikannya, akan tiba masa penghakiman bagi orang-orang bodoh dan fasik yang mengeraskan hati terhadap panggilan-Nya. Karya Roh Kudus hanya akan digenapi terhadap mereka yang taat dan setia terhadap perintah-Nya. Nas ini juga menjelaskan bahwa pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi pula pencurahan berkat. Berkat yang tercurah tidak terbatas tetapi berlimpah-limpah, bahkan berkat itu akan turun sampai kepada anak cucu kita. Tujuan Tuhan memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi yang lain. Bahkan bukan hanya menjadi berkat bagi yang lain namun melalui kemurahan hati kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan mencari Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan untuk kita nikmati sendiri semata-mata, namun lebih dari itu, untuk hidup kita dapat dipakai menjadi alat-Nya, untuk memuliakan Dia dan menarik jiwa datang kepada Tuhan. Apabila Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, jangan lupa mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan dengan cara menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja-Nya. Karena itu, pencurahan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi berkat dan saluran berkat bagi semua orang. Bagaimana keselamatan dapat dikatakan bukan oleh perbuatan jika iman disyaratkan? Bukankah iman merupakan perbuatan? Keselamatan kita bergantung hanya pada Yesus Kristus saja. Ia adalah pihak yang menggantikan kita dengan menanggung hukuman dosa. Ia adalah juru selamat kita dari dosa. Ia adalah pengarang dan penyelesai iman kita. Semua yang disyaratkan untuk menyediakan keselamatan telah dipenuhi oleh Yesus sendiri,
yang hidup secara sempurna, menanggung hukuman dosa dari Allah, dan bangkit dari kematian. Alkitab cukuplah jelas menyampaikan bahwa perbuatan kita tidak membantu mencapai keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan hasil pekerjaanmu. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini berarti bahwa persembahan kurban, pemeliharaan hukum, menghadiri gereja, dibaptis, dan perbuatan baik lainnya tidak mampu menyelamatkan orang. Sebaik apapun, kita tidak dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Alkitab juga menjelaskan bahwa keselamatan bersyarat. Allah tidak menyelamatkan semua orang. Satu-satunya syarat keselamatan ialah iman di dalam Yesus Kristus. Hampir sebanyak 200 kali dalam Perjanjian Baru, iman atau kepercayaan dinyatakan sebagai satu-satunya syarat bagi keselamatan. Pada suatu hari, ada yang bertanya pada Yesus mengenai perbuatan yang dapat mereka lakukan demi menyenangkan Allah. Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Secara langsung Yesus menunjuk kepada iman. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pertanyaan mengenai syarat Allah diajukan dalam bentuk jamak. Sedangkan jawaban Yesus ialah bahwa syarat Allah, berbentuk tunggal, adalah mempercayainya. Kasih karunia adalah di mana Allah memberi kita sesuatu yang tak layak kita terima dan tak mungkin kita peroleh dengan sendirinya. Menurut Roma 11 ayat 6, perbuatan apapun menggagalkan kasih karunia. Ide yang dikandung ialah seorang pekerja menerima upah, sedangkan penerima kasih karunia hanya menerimanya saja, tanpa harus diupayakan. Karena keselamatan sepenuhnya merupakan kasih karunia, maka kita tidak bisa menambah apapun kepadanya atau menggapainya melalui perbuatan. Dengan demikian, iman berlawanan dengan perbuatan atau pekerjaan, iman berlawanan dengan perbuatan, dengan alasan dasarnya ialah kasih karunia, bukan upah. Dalam contoh lain, bayangkan seseorang mengirimi Anda sebuah cek bernominal 10 miliar rupiah. Uangnya akan menjadi milik Anda jika Anda inginkan, namun Anda harus menandatangani cek tersebut. Tindakan memberi tanda tangan tidak dapat dianggap sebagai upah yang pantas dihargai 10 miliar rupiah. Tanda tangan bukanlah pekerjaan. Anda tidak mungkin membanggakan diri sebagai miliarder akibat dari kerja keras atau upaya besar Anda. Tidak, 10 miliar tersebut berupa pemberian cuma-cuma, dan memberi tanda tangan adalah satu-satunya cara menerimanya. Sama halnya dengan iman, beriman ialah satu-satunya cara menerima anugerah terbesar dari Allah. Dan iman bukanlah perbuatan yang melayakkan penerimanya. Iman sejati tidak dapat dianggap sebagai perbuatan karena iman sejati melibatkan penghentian upaya keduniawian kita. Fokus iman sejati ialah Yesus dan karyanya bagi kita. Jika kita teruskan sedikit, iman sejati tidak dapat dianggap sebagai perbuatan karena iman sendiri sebenarnya merupakan anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat kita hasilkan dengan sendirinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Puji Tuhan karena kuasa-Nya yang menyelamatkan dan kasih karunia-Nya yang membuat keselamatan menjadi realita.
Apakah artinya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru? Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah pondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Kitab Yesaya mengandung banyak referensi mengenai kedatangan Sang Mesias. Di berbagai bagian ia dirujuk sebagai Sang Batu Penjuru. Sebagai contoh saja di Yesaya 28 ayat 16-17 berkata, "Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian." Pada bagian ini Allah sedang berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan sombong, dan ia berjanji mengutus Sang Batu Penjuru anaknya yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan mereka, hanya saja bila mereka mempercayainya. Di dalam Perjanjian Baru perumpamaan batu penjuru terus dipakai. Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Kristen Efesus mengenal Kristus dengan lebih baik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, lebih dari itu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, apa yang disebutkan Nabi Yesaya berabad-abad sebelumnya dibenarkan dengan kata-kata yang serupa pula. Petrus mengajar bahwa Yesus, batu penjuru kita, telah dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sang batu penjuru dapat diandalkan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sayangnya, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada Sang Batu Penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ketika berita tentang kehadiran Mesias diketahui oleh orang Majus dari timur, mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Namun ketika berita yang sama didengar oleh Raja Herodes di Yerusalem, ia bertekad membunuhnya. Sejak awal mulanya, Yesus adalah batu yang membuat orang tersandung, batu yang membuat mereka jatuh. Mengapa ada mereka yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Kristus sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu
akan tergilas menjadi debu. Memberitakan Injil dengan kata-kata Roh Kudus, Markus 13 ayat 11 berkata, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Ada pengalaman orang saat memberitakan Injil melalui pertanyaan yang diberikan kepadanya. Menurutnya dari kemampuannya sendiri, dia tidak akan mungkin mampu memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Misalnya, apakah ajaran Trinitatis dalam kekristenan? Mengapa Tuhannya orang Kristen itu beranak? Mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Tetapi dalam situasi terdesak itu, ada banyak kesaksian orang percaya bahwa mereka mampu menjawabnya dengan kata-kata yang baik dan benar. Tetapi setelah usai perbincangan itu, mereka sadar bahwa jawaban yang mereka sampaikan itu sama sekali bukan dari pikiran mereka sendiri, dan seolah-olah ada kekuatan lain yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengatakannya. Pengalaman itulah yang disebutkan dalam nas hari ini. Dalam memberitakan Injil dengan kata-kata, sering terjadi bukan berasal dari kata-kata kita, tetapi berasal dari kata-kata Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk menjelaskan perkara iman kita kepada Yesus Kristus, karena kemampuan kita untuk menjelaskannya terbatas adanya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu berkata-kata untuk menjelaskan apa yang kita imani kepada orang lain. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa untuk memberitakan Injil atau sebagai pemberita Injil itu adalah merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat pelayanan misi. Karenanya, kita harus mau mengabarkan Injil kepada siapapun. Kita tidak perlu takut dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Saat kita memberitakan Injil, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan berkata-kata melalui Roh Kudus-Nya sehingga orang yang kita injili dengan mudah mengerti dan memahami serta menerima kabar baik yang kita beritakan. Jika kita mengaku orang Kristen, maka tidak lain tugas kita adalah mengabarkan kabar baik yang telah kita terima, kabar yang telah merubah hidup kita. Mengabarkan Injil bukan untuk memaksa orang lain menjadi Kristen, yang dapat membuat kita khawatir untuk ditegur, diejek, hingga diusir, diterima atau tidak itu sudah menjadi konsekuensi kita. Dalam Markus 8 ayat 38 dikatakan, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Sebagai orang percaya, kita harus meminta kepada Tuhan kemampuan untuk berkata-kata berkat untuk memberikan keberanian menceritakan mukjizat Tuhan kepada orang lain yang belum percaya. Markus 13 ayat 11 mengatakan, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Bisa saja kita berdalih bahwa kita bukan orang yang fasih lidah dalam memberitakan Injil Kristus. Tetapi kita harus ingat pengalaman Nabi Yesaya. Pada waktu suara Tuhan berseru, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?"
Roh ilahi itu menggerakkan hati untuk menyambut, "Ini aku, utuslah aku." Setelah Yesaya bersedia menjadi hambanya, maka Tuhan pun menyentuh bibir Yesaya agar menjadi orang yang fasih lidah dalam berkata-kata. Jika kita meminta kuasa fasih lidah dalam berkata-kata, maka kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang bijaksana dan suci. Maka kita akan memiliki hikmat untuk mengetahui apa yang harus diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu, beritakanlah Injil Kristus kepada semua orang, baik atau tidak baik keadaannya. Berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Saat ini kita akan membahas tema, berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Bahkan berbuat kebaikan membutuhkan pengorbanan. Sebab setiap bentuk kebaikan akan berlawanan dengan sifat dosa yang telah mencemari kondisi manusia. Kita dapat memanfaatkan setiap keadaan untuk melakukan sebuah kebaikan, sebagai refleksi iman yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Minggu ini kita akan belajar bagaimana berhenti berbuat jahat dan mau belajar berbuat baik. Untuk mampu berhenti dari kejahatan dan belajar berbuat baik, maka kita mulai dari membasuh dan membersihkan diri kita lebih dulu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dalam ayat ini, kita mendapati 3 perintah, yaitu, basuhlah dirimu dari dosa dan kejahatan, bersihkanlah dirimu dari dosa dan kejahatan, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata Allah. Dalam perkataan lain, Tuhan Allah mengingatkan mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, dan kita pada zaman sekarang, supaya menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa mereka, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, rajin berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan. Dalam perikop minggu ini, Yesaya memberikan peringatan kepada umat Israel setelah mereka membasuh dan membersihkan diri mereka, yakni: pertama, berhentilah berbuat jahat. Berbuat jahat tidak harus membunuh, mencuri atau memukul seseorang, melukai hati seseorang atau membohongi orang lain juga salah satu kejahatan yang seringkali terjadi belakangan ini. Ada orang yang dengan mudah memutuskan sesuatu tanpa pemikiran yang jernih, hanya dengan pengaduan atau tanggapan seseorang yang sesungguhnya menaruh kepentingan tertentu. Kita bisa mementahkan kebaikan seseorang yang selama ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Manusia yang suka melakukan kejahatan biasanya seperti binatang yang suka mengubah dirinya dengan berbagai bentuk dan watak. Binatang itu adalah bunglon yang bisa berubah warna agar serupa dengan lingkungannya. Begitu pula, orang yang berteman dengan penjahat lebih cenderung mengembangkan watak penjahat. Alkitab memperingatkan, jangan mengikuti orang banyak untuk tujuan yang jahat. Sebaliknya, dengan sering bergaul bersama orang yang jujur, adil, dan bermoral, seseorang terbantu untuk berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan menghendaki bahwa orang-orang Israel, umat pilihannya, benar-benar meninggalkan segala kejahatan dan kemudian menjadi umat yang penuh kasih dan belas kasihan.
Tuhan menghendaki mereka mampu dan mau berubah dan berbalik kepada Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Kedua, belajarlah berbuat baik. Dalam konteks ini, Tuhan menghendaki umat pilihan-Nya berupaya berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik dalam segala perkara, baik terhadap Allah, diri mereka masing-masing, maupun terhadap sesama. Allah menghendaki mereka dan kita seria beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memuji, memuliakan dan memberi pelayanan firman-Nya dengan baik, lebih baik dan terbaik. Mengapa kita patut berupaya untuk berjalan menurut jalan orang-orang baik? Karena kebaikan pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Alkitab menyatakan, karena para pelaku kejahatan akan dimusnahkan hanya sedikit waktu lagi, orang fasik tidak akan ada lagi. Tetapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi, dan mereka akan benar-benar mendapatkan kesenangan yang besar atas limpahnya kedamaian. Allah akan menghapuskan semua bekas kejahatan. Betapa gemilang masa depan yang menanti orang-orang yang rajin berupaya berbuat baik. Ketiga, usahakanlah keadilan. Dalam kitab Amsal 21 ayat 3, Alkitab mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan juga menghendaki akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas. Dalam kitab Mazmur 140 ayat 12, Tuhan berfirman, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara orang miskin." Keempat, kendalikanlah orang kejam. Sesungguhnya, Allah Israel berkehendak supaya mereka mampu mengendalikan orang-orang yang kejam terhadap sesama dan terhadap orang-orang lemah. Mereka diharapkan dapat dengan penuh rasa takut akan Tuhan membela orang-orang lemah, orang-orang yang berkurangan dan orang-orang yang tertindas. Kelima, belalah hak anak-anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Membela hak anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda merupakan tugas yang harus dilakukan oleh umat percaya. Hal ini sudah ditegaskan dalam kitab Keluaran 22 ayat 22, berbunyi, "Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas." Dan juga dalam kitab Ulangan 24 ayat 17, mengatakan, "Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai." Renungkan, apa yang kita renungkan pada saat ini? Pertama, dengan atau dalam perbuatan baik, kita pun memperoleh kerahiman dari Tuhan. Perbuatan baik merupakan cara mengurangi, mengikis, penghapusan akan salah dan dosa. Kita mendapat ganjaran belas kasih Tuhan. Nabi Yesaya kembali menulis, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih menjadi seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba." Kedua, dengan berbuat baik kita akan melindungi kita dari mara bahaya. Allah memberi kita peraturan dengan dua prinsip. A. Peraturan ada untuk melindungi siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. B. Peraturan ada untuk memberkati. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Karena itu,
marilah kita berusaha untuk berhenti berbuat jahat dan belajarlah berbuat kebaikan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita.
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.